Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai ini. Tanya, apa Ya. keluhannya? Tanya. Bapak, saya menteri. Bapak apa keluhannya, Pak? Enggak ada. Alhamdulillah, Pak. Terima Nggak kasih ada. banyak. Terima kasih. Kalau senang mengeluh, nasib seperti ini. Mengeluh gagal. Mengeluh gagal. Pernah suatu ketika gaji saya 125.000. Saya numpang makan. Itu tahun 2000. Aku numpang makan di rumah tante saya. Tante saya salah satunya agak pelit dikit. Tahu aku beli Indomie, aku bagi 2. Saya katakan, ya Allah, aku miskin, dihinakan orang. Aku tidak mau nanti dalam hidupku diakhiri dengan kemiskinan. Amin. Andaikan bisa. Oh, ini, lihat tuh. Foto PPN saya mana? Ada mungkin? Ini penyuluh perkebunan. Ini aku dikasih motor seakan dunia milik saya waktu itu. Aku tidak ngerti naik motor. Ini motor PPN. Coba, ada foto saya culung jelek. Karena orang mengeluh. Itu PPN. Tuh, berjamur kasurnya, tapi pantang menyerah. Nah, orang seperti ini, BOP Pak, ini Pak, ini. Minta pada Tuhanmu. Amin. Bapak Ibu, pernah aku tolak gaji. Kenapa? Yang menggaji saya, maaf, yang non muslim pesantren, saya katakan dia lebih butuh daripada saya. Aku kerjakan, jangan digaji. Biarkan Allah membalasnya nanti. Ini dia bilang betul, amin. 31 tahun. Beritahu anak-anaknya jangan mengeluh. Pendekar tidak ada mengeluh. Siap. Coba lihat Bung Karno. Apa dulu cuma penduduk 100 juta, 60 juta, ada lahir Bung Karno. Dia getarkan dunia, dia merdekakan Indonesia hanya dengan bambu runcing. Kalau Bapak pasti minta senjata. Begitu minta senjata, ada peluru enggak? Begitu minta peluru, di mana tiarapnya? Terus gimana nembaknya? Ada traktor, tadi malam, Pak, ada traktor rusak, tidak ada olinya. Saya bilang, ya Allah, kenapa hidup manusia seperti ini? Andaikan aku kenal malaikat, dahulukan ini satu orang. Benar Bapak Ibu? PPL slogannya mengeluh gagal. Saya ulangi, mengeluh Gagal. pantang mengeluh. Coba, sudah dapat amalan, baru aku doktrin 1 menit sudah berubah mindsetnya, berubah mindset, berubah kehidupan. Saudaraku, apa yang kau pikirkan itu nasibmu, itu hasil kerjamu nanti. Amin. Kalau Anda selalu memikirkan mengeluh, BOP sampai BOP saja nanti rezekimu. Tapi kalau kamu akan mengatakan aku akan beri makan pada Indonesia, bisa saja anakku nanti menjadi presiden, bisa saja anakku menjadi gubernur, bisa saja anak cucuku nanti yang memimpin republik ini. Karena bapaknya ikhlas berjuang untuk republik ini. Maafkan saya. Aku anak Babinsa, 12 bersaudara. Pangkatnya Sersan Mayor. Kalau aku ketemu jenderal, kadang aku termenung. Ya Allah, dulu aku tidak bisa temui jenderal. Itu keramat namanya jenderal. Dandim saja keramat. Tapi ada pesan satu orang tua saya, jangan coba mengambil bukan hakmu. Itulah mengantar kami berdiri di sini. Betul, luar biasa. Jangan kamu mengeluh, kamu harus jujur, kamu harus punya komitmen. Itulah kalau mau jadi pendekar. Aku terapkan ilmu itu. Jangan mengambil, jangan mengganggu orang, jangan suka gosipi orang. Itu nggak penting. Cita-cita, mimpi harus kita kejar. Jangan peduli lingkungan, kita kejar. Yang saya maksud jangan peduli serangan. Orang pendekar harus banyak serangannya. Jadi PPR, gimana? Keluhan selesai? Selesai Pak. Siap menerima. Terima kasih. Tapi masih ada satu keluhan, mohon maaf Pak Menteri.
karena ada aturan baru ini yang mengakibatkan teman-teman penyuluh itu kinerjanya menurun. Karena dengan adanya angka kredit kinerja ini, karena naik pangkatnya sama dengan struktural, harus 4 tahun. Sudahlah, jangan mengeluh, titik. Kan itu masalahnya. Jadi mohon maaf. Bapak, Ya. tahu saya nasibku dulu. Karena saya PPL perkebunan dibilang nggak boleh gabung sini, nggak boleh dia, nggak ada. Kalau Allah yang merubah, jujur, saya dulu di anak tirikan karena saya bukan anak pejabat. Aku dibiarkan di pelosok di perbatasan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Asera namanya. Aku hidup 8 tahun setengah. Tanda petik aku dibuang karena saya bukan siapa-siapa. Tapi Allah menggemblengku di sana. Aku jalan kaki 10 kilo tiap hari, tidak pernah mengeluh. Allah menurunkan hidayahnya, langsung 13 tahun kemudian jadi menteri, dan aku pimpin orang yang membuang saya ke sana. Ini kisah nyata. Saya ketemu yang bersangkutan, yang menghinaku. Kebetulan dia memimpin salah satu BUMN di Sumatera. Tahu apa yang terjadi ujiannya Allah? Saya langsung yang menguji untuk mengangkat dia menjadi direktur Bulog. Aku lihat, langsung saya berdoa, ya Allah, jangan goyahkan perasaanku berubah menjadi dendam. Dan itu saya ketemu, saya berdoa, ya Allah, jangan rubah sikapku yang dulu, tetap konsisten akan berbuat baik. Orang yang menghinaku dengan orang yang memujiku, itu adalah dua-duanya adalah guruku. Saya ketemu di Hotel Mulia, dia datang. Dia tidak pernah bayangkan PPL ini akan menjadi menteri, dan saya menguji dia untuk lulus menjadi direktur di Bulog. Masuk, dia berderet 9 orang, aku paling muka, karena jangan sampai berubah pikiran saya, melawan diriku saja setengah mati. Begitu tes 1, 2, 3, dia nomor 4 masuk, cium tangan, saya lepas. Jangan. Dia cium lutut saya, jangan. Kita sama, you adalah guruku, kamu guru terbaikku, kamu yang menekan saya, membuang saya di perbatasan. Menurut kamu, ternyata itulah yang membuat saya menjadi petarung. Ingat, pelaut ulung lahir di ombak besar, bukan di kolam renang. Ini kolam renang, sungai-sungai kecil. Alhamdulillah sekarang tidak lagi. Tidak lagi. Ulangi. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah sekarang tidak lagi. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Penyuluh semangat. Harus Tahu, semangat. Bapak Ibu, terjadi, saya diskusi, saya cuma tanya, rubah sikapmu, dendammu pada anak buah. Jangan kamu rawat dendam pada siapapun. Hamba Allah, kita tidak tahu yang mana ahli surga dan yang mana jadi pemimpin nanti. Dia tanya saya tanya, you mau di mana? Mau di Bulog atau mau di PTPN? Bulog saya evaluasi per 3 bulan. Dan sudah tahu, saya menteri, nggak ada kompromi bagi orang yang tidak berprestasi, tetapi yang berprestasi tidak ada bisa menghambat untuk dia promosi. Pilihanmu mana? Langsung dia katakan PTPN 7. Aku telepon Menteri BUMN, tolong jadikan ini di PTPN 7. Menteri BUMN Ibu Rini kaget, kok barusan titip? Apa keluarganya? Saya enggak, dari Jawa Timur. Coba cek CV. Kenapa? Saya ingin balas kebaikan orang yang pernah melatihku dan menganggap itu adalah itu tempaan, itu hinaan, itu tekanan. Dia adalah guru terbaikku. Saya angkat sampai saya berhenti menteri, dia juga masih menjabat direktur utama. Dan dia memeluk, dia menangis peluk saya. Saya katakan, aku pesan satu, jangan wariskan yang kau lakukan terhadap saya dulu. Itu aja yang aku minta. Dan dia lulus. Oke, selesai masalah ya. Selesai.